Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya, Nada Safitri Nawangsari, dan rekan saya, Rosi Arlinda, akan menyampaikan materi mengenai analisis kebutuhan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran sekolah dasar. Hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yakni pengertian analisis kebutuhan, fungsi analisis kebutuhan dalam pembelajaran, macam-macam kebutuhan, dan proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Pengertian analisis kebutuhan. Kebutuhan menurut Rothwell dan Cazanas dalam Yaumi adalah kesenjangan kinerja yang memisahkan apa yang orang ketahui, lakukan, atau rasakan dengan apa yang seharusnya mereka ketahui, lakukan, atau rasakan untuk dilakukan secara kompeten. Pembelajaran menurut Ray Glut dan Charles Shulman dalam Yaumi adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud untuk memfasilitasi belajar. Kebutuhan pembelajaran disimpulkan sebagai kesenjangan antara kondisi realitas pembelajaran saat ini dengan kondisi ideal pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Kondisi pembelajaran yang dimaksud dapat diketahui melalui hasil penelitian orang lain, pengamatan sendiri, atau yang dialami secara langsung di lapangan, baik sekolah, kampus, atau dunia kerja. Sehingga analisis kebutuhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Rothwell dan Cazanas dalam Yaumi, yakni ada penilaian kebutuhan dan analisis kebutuhan. Penilaian kebutuhan adalah cara mengidentifikasi kesenjangan, sedangkan analisis kebutuhan adalah mencari penyebab yang mendasari kesenjangan itu. Pendapat yang kedua dari Suparman dalam Yaumi, penilaian kebutuhan sebagai suatu proses dalam mengkaji kesenjangan sampai menemukan solusi pemecahan masalah. Pendapat yang ketiga dari Dick and Carey dalam Yaumi, dalam analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan logika penilaian kebutuhan, dengan membuat standar kompetensi tujuan, menentukan tingkat prestasi atau kinerja saat ini, dan mengidentifikasi kesenjangan. Sedangkan menurut Sanjaya, analisis kebutuhan yakni mengidentifikasi kebutuhan pada aspek-aspek tertentu yang tidak terlepas dari landasan pengembangan kurikulum, yakni filosofis, psikologis, dan sosiologis teknologis. Fungsi analisis kebutuhan dalam pembelajaran. Menurut Marison dalam Abidin, ada 4 fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang relevan, yang berkaitan dengan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak, yang mengganggu pekerjaan atau lingkungan pendidikan, dicontohkan seperti finansial. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Dari identifikasi kebutuhan, kemudian diprioritaskan mana tindakan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, memberikan data basis untuk menganalisa efektivitas pembelajaran. Fungsi analisis kebutuhan dalam pembelajaran menurut Sanjaya mempengaruhi keseimbangan makna pendidikan. Berdasar analisis yang dilakukan, maka akan dapat digunakan untuk menentukan isi atau materi dalam kurikulum sehingga tujuan akan tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi analisis kebutuhan dalam pembelajaran adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan-kebutuhan yang mempengaruhi pembelajaran dan lingkungan pendidikan yang selanjutnya akan dipilih suatu tindakan untuk menentukan isi atau materi dalam kurikulum agar sesuai sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Macam-macam kebutuhan menurut Burto dan Merrill dalam Yaumi.
Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, artinya membandingkan antara hasil yang dicapai peserta didik dengan standar regional atau nasional yang ada. Kebutuhan normatif sangat penting untuk mengumpulkan data normatif. Data normatif peserta didik di sekolah juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas, kepala sekolah, nilai rapot setiap semester, dan dapat diberikan instrumen penilaian kecerdasan jamak. Yang kedua, kebutuhan komparatif, artinya perbandingan kondisi internal sekolah atau perusahaan dengan kondisi eksternal seperti standar nasional atau regional yang ada. Namun, secara mikro, kebutuhan komparatif dapat diidentifikasi dengan membandingkan antara kelompok sasaran dengan kelompok lain yang masih sederajat atau ekuivalen. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan, artinya keinginan untuk memperbaiki keadaan suatu individu atau organisasi. Kebutuhan ini mengungkap keadaan prestasi saat ini dengan prestasi yang diinginkan setelah melakukan perbaikan. Mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan dapat dilakukan melalui wawancara dan angket. Yang keempat, kebutuhan ekspresif, artinya kebutuhan ekspresif adalah daftar tunggu yang menunjukkan kebutuhan untuk sesi yang lain, yang berlangsung dalam suatu skala yang lebih besar atau suatu perubahan dalam format khusus yang membolehkan lebih banyak peserta didik yang mengambil kursus dalam pelatihan atau workshop tersebut. Selanjutnya, ada kebutuhan antisipatif atau mendatang, yaitu kebutuhan untuk mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengidentifikasi kebutuhan seperti ini seharusnya menjadi bagian dari perubahan yang direncanakan, sehingga pelatihan dapat didesain sebelum implementasi perubahan. Yang terakhir yaitu kebutuhan insiden krisis, artinya suatu kegagalan terhadap program tertentu yang sebenarnya jarang terjadi, tetapi memiliki konsekuensi signifikan dengan keberhasilan suatu program. Kebutuhan insiden krisis dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap potensi persoalan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, proses identifikasi kebutuhan pembelajaran. Menurut Sanjaya, ada 3 analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan masyarakat, berarti melakukan identifikasi dan pengkajian pada kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global. Kemudian digunakan untuk pertimbangan pengembangan kurikulum dan penyesuaian isi kurikulum. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan siswa, berarti melakukan identifikasi dan pengkajian pada kebutuhan siswa yang dikaji dari sisi psikobiologis berupa keinginan dan harapan siswa, serta sisi kehidupan sosial sebagai dasar pengembangan kurikulum agar tercipta materi, strategi, metode, model yang tepat. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan ilmu pengetahuan, yaitu melakukan identifikasi dan pengkajian kebutuhan materi pada setiap jenjang sekolah, membedakan muatan materi pada pendidikan dasar dan menengah agar sesuai tujuan. Proses identifikasi kebutuhan pembelajaran menurut Gentry dalam Yaumi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data untuk menentukan masalah atau kesenjangan dalam suatu program atau proyek. Analisis kesenjangan dapat dipahami dari 2 sisi, yakni keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan. Menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, identifikasi masalah dapat pula menggunakan model segitiga kerucut terbalik untuk membandingkan 3 aspek seperti fakta, konsep, dan norma, seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Yang kedua, memvalidasi masalah, merujuk pada upaya untuk menentukan apakah problem yang diidentifikasi merupakan masalah yang sebenarnya atau hanyalah suatu gejala. Jika masalah yang sebenarnya teridentifikasi, maka proses merumuskan kebutuhan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masalah tersebut hanyalah suatu gejala, maka sebaiknya dikaji kembali agar masalah yang sebenarnya segera dapat ditemukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menginformasikan kebutuhan, menerjemahkan masalah-masalah yang diidentifikasi ke dalam pernyataan kebutuhan.
untuk memudahkan dalam merumuskan kebutuhan. Terlebih dulu memaparkan masalah yang sebenarnya yang telah diidentifikasi. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan. Menerjemahkan kebutuhan dalam pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan menggambarkan kemana arah perbaikan yang diinginkan, termasuk menentukan informasi dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat menyelesaikan suatu pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diperoleh dari hasil analisis kebutuhan. Daftar tujuan berdasarkan kurikulum, analisis kinerja, pengalaman praktis tentang tingkat kesulitan belajar peserta didik, hasil analisis para praktisi guru atau kepala sekolah, bahkan dari sumber-sumber lain selama memenuhi kaidah dan persyaratan sebagai suatu pembelajaran baru. Yang kelima, menyesuaikan tujuan, menggabungkan tujuan baru dengan tujuan pembelajaran sekarang dalam suatu daftar tunggal dengan meningkatkan atau mengubah tujuan yang ada sebelumnya setelah mempertimbangkan kesesuaian antara gaya belajar, pengetahuan, atau karakteristik peserta didik dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Yang keenam, yaitu memvalidasi tujuan, mengesahkan tujuan-tujuan berdasarkan kesesuaiannya dengan kelompok atau individu-individu yang belajar. Di sini perlu dilakukan analisis peserta didik, konteks, dan alat agar kesesuaiannya tujuan dapat diperoleh. Yang terakhir yaitu memperoleh prioritas tujuan, membuat ranking atau urutan-urutan yang mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan beberapa proses yang dijabarkan, maka produk akhir dari suatu proses analisis kebutuhan menghasilkan rumusan tujuan prioritas. Oleh karena itu, proses analisis kebutuhan seperti ini disebut juga dengan analisis tujuan atau goal analysis atau penetapan tujuan, goal setting. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.